Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Alhamdulillah bisa olahraga. Saya besok berangkat. Nah, Itu mau kan Mbak? iya. Paling pada. Aku tahu bahwa lebih gampang. Baru 1,5. Hampir. Loh, Harusnya ya, makin baru. Olahraga seperti yang lain. Ya. Ya, tarik keringat pagi. ya. Make it healthy for better life, for the future. Ya. Berapa kilo, Mama? Oh, YouTube saya 10 kilo masa iya sih? Ya tuh, pakai pinjam kaki orang lain kok. 10,9 salah kayaknya. 10 kilo. Mungkin ini salah. Langsung ini. Sejam. Udah. Ternyata belum keluar. Biar untuk syuting berikutnya lagi biar nggak keringetan nanti. Kalau dihabisin nanti ngalir terus keringetnya. Lumayan lah. Hah? Ya lumayan. Yes. B. B. Nah, next syuting nanti di bawah. Iya, Pak. Pak, langsung aja keluar, Pak. Sudah, Pak. Belum masalah. Sudah? Yap. Ayo, Pak. Udah? Yuk, Pak. Udah yuk. Baca koran yuk. Good. Yap. Oke. Standby. Roll. Sudah standby. Rolling. Rolling. 5. Oke, masuk. Yuk. Kamu lihat.
Mari Pak, Bu. Minum dulu kita. Yes. Ya bang, Abdul Mas duluan. Ibu dulu. Iya. Yes. Ya. Alhamdulillah. Olahraga. Ya. Nyusul mah ya. Karena di sini dulu gitu. Ayo. Ya. Oke, berhenti. Kan apa-apa. Di atas. Dan disuruh ulangi lagi apa? Jangan sama kameranya dulu. Seperti sama. Minum Bu. Minum ya. Mulai baca kita. Ntar dulu. Ya. Haus sekali ya. Minum ya. Minum yang banyak. Sepedaan 10 kilo. Pegang. Udah yang ganti ke sana tuh. Berita apa pagi ini ya? Boleh baca kan? Biasanya kan politik. Sudah boleh mulai baca ya? Ya. Jadi ada yang pertama kali kata yang baik merdeka. Soalnya yang Ini kan datang- ukurannya metro ini. Kalau meja Indonesia itu. Pak Amin Rais mengunjungi Serius. A. Agim dan sudah meletakkan pukul 17 setelah menggelar rapat intensif dengan partai politik peserta pemilu yang selama ini mendukung dia untuk menjadi presiden. Baru ya? Belum dikasih gula ya? Kasih Pak. Masih ya. Kamu kok sana perginya ke situ? Ada gambar papanya di sini. Ngapain? SBY diam-diam merebut hati rakyat. Tulisan pembaca kayak. Kok diam-diam? Yes.
setoran minggu kebanyakan sebenarnya vitamin. Iya, iya. Republiknya udah selesai belum? Hmm, Saya baca Republiknya kalau bentar, bentar. berita ringan-ringan kalau ini sih. Bentar, satu halaman lagi. Iya. Mas. Yuk, makan dulu yuk. Sudah ada bubur. Itu kaset Hah? mini DV. Enggak kan mau apa? Hah? Interview ya? Iya, kita masih kurang loh. You are a military. Real. Hah? Kenapa? Enggak bu, ada lebih ganteng kalau pakai baju tentara. Lebih ganteng pakai baju tentara. Oke, makanya. Itu berikan kamu tadi. Geser kiri gitu. Sudah pas. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Assalamualaikum ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Ini Burgess ya? Datang ya. Saya lagi Di speaker. Min. Kok minumnya udah ada duluan ya di situ. Ya. Duduk. Gimana? Sehari kegiatan Boleh. apa nih kegiatannya? kemarin habis tiket aja biasa. Pagi udah turun. Ya konsinyir. Enggak ada. Persiapan. Mau terjun aja kita. Kapan terjunnya? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Latihan biasa. Berapa? Satu batalion atau Satu batalion. Satu batalion. Berarti mulai dari komandan batalionnya dong. Saya kemarin Oh, oke. Gimana? Kamu sehat? sehat alhamdulillah. Lagi apa nih diskusi? Oke, nanti Lagi kita baca-baca. diskusi dulu ya. Oh iya, aku ganti pakaian. Iya, iya. Oke. Tunggu ya di sini ya. Iya. Sudah cukup atau mau diulang? Iya. Ibu pancing dulu. Ayo duduk dulu sini Gus. Ya. Kita lagi diskusi nih. Ya, lagi libur nih kamu turun. Ya off sebentar aja habis piket. Kegiatan kamu seminggu ini apa aja nih? Persiapan kita kan mau latihan terjun penyegaran. Enggak ada konsinyir hari ini, enggak. Oh nggak ada lagi, nggak ada. Persiapan ya. Persiapan aja. Kemudian latihan ground training Terus karena tanggal 11 besok Selasa ya. 305 mau terjun. terjun. Ya, latihan terjun biasa. Satu batalion atau satu kompi aja yang berangkat? Rencana 1 batalion. Oh, satu batalion. Ya udahlah kayak gitu. Iya, lagi ini diskusi ya. Ya, kita lagi diskusi lah. Sana ganti pakaian dulu, join nanti. Oke. Ya. Tunggu ya, Hmm. cepat ya. 5 minutes. Duduk sini, udah mulai? Ya. Ya, duduk. Dari mana aja nih kamu nih? Dari apa tadi? Habis coba. Duduk Gus. Gimana? Dari mana? Libur kamu? Iya. Enggak konsinyir. Enggak. Oh. Apa kegiatanmu 1 minggu ini? Oh gitu ya. Jadi terjunnya 1 batalion atau 1 kompi? Yang penting persiapan yang bagus, Gus. Bagus itu. Nah, kegiatan kamu nih seminggu ini. Pak, konsinyir Agus? Oh, Iya, iya. Oke, jadi terjunnya berapa? 1 kompi atau satu batalion atau 1 kompi? Ya, yang penting latihan yang bagus. Kalau nggak latihan bagus nanti terjunnya nggak bagus itu. Oke, kalau gitu udah ganti pakaian dulu.
kita ngobrol dulu, terus nanti harus datang lagi Gus ya. Dulu itu kan komunis lawan kapitalis, Barat lawan Timur. Tapi dengan selesainya Perang Dingin itu sudah berubah semua. Apalagi setelah kemarin ada pemboman di New York. Ini buku bagus untuk The High Cost of Peace ini. Bagaimana perdamaian itu begitu mahal gitu. Jadi artinya yang namanya peristiwa 9/11 itu merubah dong semua. Oh iya, Merubah yang konstelasi politik dan juga ekonomi di dunia. ya, makanya sekarang kan negara-negara barat itu paling tidak suka kalau ada negara yang dianggap tidak keras melawan terorisme. Karena dianggap itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara global. Berarti musuh bersama dong ya? Ya, Seluruh bangsa. maunya begitu. Cuma kan tidak semudah itu. Karena juga tidak boleh diskriminatif. Gitu. Terus kalau Indonesia sendiri sebetulnya bagaimana untuk memerangi terorisme itu? Ya, Sampai sejauh mana begitu? kita menjadi bagian dunia untuk memerangi itu. Cuma kan kadang-kadang ada sensitivitas tertentu. Ya. Di Indonesia dikira nanti merangi Islam. Kalau enggak. Tapi bagaimana caranya kita memberikan pengertian? Atas konstitusi yang kita miliki, undang-undang yang kita miliki. Nah, kerjasama internasional kan harus. Ya. Cuma kalau ada yang curiga, jangan-jangan kita didikte Amerika, didikte oleh Eropa, ya kita jelaskan. Oleh karena itu, komunikasi politik menjadi sangat penting. Dan para ulama, para tokoh-tokoh agama itu juga harus ikut bertanggung. Ya. Oke. Kita pura-pura ngomong dulu. Iya, tadi yang salah kan harus jelas sistem hukumnya supaya tidak dianggap kita ngikut saja dunia maunya apa. Itu siapa nih? Wah, ini dia. Kita bicara soal perubahan dunia Iya. yang terjadi di dunia pasca 9/11 itu loh. Perang Dingin, kamu tahu sebagai tentara itu. Ikut saya berikan buku kamu satu itu. Salah militer. Kamu jawab. Oh ya? Tentang apa itu? Langsung ya, Gus. Pak berikan kamu buku satu kemarin Gus. Oh ya? Tentang apa tuh? Ini loh. Apa namanya? Gus, kemarin Bapak berikan buku kamu di Singapura Gus. Yang masalah militer. Nih. Tentang apa itu? Bagus. Nih Gus, Bapak kemarin di Singapura cari buku. Dan ini nggak kelihatan bukunya gimana tuh? Enggak apa-apa. Bapak saya mengambil wajah Bapak sedang mencari buku, ngambil. Bapak pertama ngelihat Bapak tadi kan? Lihat, ambil langsung ke sini, Pak. Gitu. Kesini ngetahan hampa tangan saya, berarti nanti. Enggak karena saya ngambil wajah. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar untuk ini buat pegangan aja. Tapi jangan sampai ke sini, Pak. Berdiri di sini aja. Ya. Gus, Papa kemarin di Singapura cari buku itu untuk kamu. Nah, ya. Ya, ini Gus. Ini di The Postmodern Military, ya. Armed Forces After the Cold War. Bagus nih, kalau lihat anunya. Dan kamu tahu ini bagaimana perkembangan tentara-tentara di banyak negara setelah. Nah, ini bukunya. The Postmodern Military Armed Forces After the Cold War. Ini bagus nih. Nah, nanti kamu bisa lihat ya bagaimana tentara itu setelah Perang Dingin. Ya. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Denmark, Italia. Supaya kamu punya bayangan bagaimana tentara modern itu dibangun dan dikembangkan. Sistem senjatanya, strateginya, taktiknya, ya. Pelajari. Sudah, ini Gus, ini bukunya. Jadi judulnya bagus nih ya. The Postmodern Military Armed Forces After the Cold War. Nah, ini coba kalau pelajari di sini ya. Ini bagaimana negara-negara itu membangun tentaranya setelah Perang Dingin. Bagus. Nah, di sini ada Inggris, ada Prancis, Jerman, Belanda. Supaya kamu tahu perbandingan bagaimana tentara itu dibangun semuanya, strateginya, doktrinnya, sistem senjatanya. Ya, pelajari itu. Bagus itu untuk apa? Pengetahuanmu. Saya kira Indonesia perlu namanya mempelajari gitu-gitu itu.
Papa tuh kalau di luar negeri, kalau lagi beli buku selalu ingat juga, selalu mencoba untuk mencarikan buku untuk kamu, untuk Adik. adik gitu. Iya. Terus supaya Di Indonesia kan sulit cari buku itu, Iya, masalah jarang. kepemimpinan, masalah manajemen, masalah international relations, itu harus dikuasai begitu. dibandingkan dengan lain-lain. Iya. Coba nanti kalau kamu ketemu tentara Singapura, tentara Malaysia, diskusi. Kalau nggak punya bahan kan susah. Kebetulan aku juga kan sebentar lagi ada penyelenggaraan ARM. Kalau bisa aku sebagai LO Singapura, Oh, LO-nya Singapura, oke. dan secara utuh keterlibatan dalam panitia ARM. Kapan tuh kira-kira anunya? Nanti technical meeting apa itu Terus persiapan pelaksanaannya sekitar bulan September. September. Berapa negara Gus yang ikut? 10 negara ASEAN. 10 negara ASEAN. Kita tahun ini sebagai host, sehingga saat ini adalah persiapan baik sarana maupun Jadi suatu kesempatan yang sangat bagus ini Gus, kalau Ya, bisa menjadi tuan rumah yang baik, jadi Iya. ya toh, bisa berkenalan juga dengan tentara-tentara dari negara-negara ASEAN. Jadi berapa negara kalau ASEAN itu 10. semua 10-10-nya ikut ya, termasuk Brunei Darussalam. termasuk Berapa hari Gus? rencana pertandingan sendiri kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Ini kita ini keberapa ini penyelenggara? Ini ke-14. Ke-14. Oke. Jadi ya mungkin Sekarang termasuk di kita. Filipina, mungkin setelah itu di Vietnam. Iya. Iya. Ya gitu-gitu penting. Papa juga waktu masih kapten dulu sudah latihan sama Malaysia, sama Singapura, Australia, gitu-gitu penting untuk menambah pengalaman lah ya, Iya. wawasan internasional itu. Dan juga Mama pikir juga sebagai pergaulan ya. Pergaulan antar tentara dan yang sangat bagus ini jangan disia-siakan. Iya. Ya. Disia-siakan, ambil atau petik pelajaran dari itu semua nanti. Ya. Persiapan yang dilakukan oleh para perwira semua atau bukan? Atau hanya ada Untuk kelas-kelasnya sendiri gitu? pejabat tertentu memang perwira. Perwira. Tapi ada pendukung juga, tim pendukung, tim peraga juga. Dari kita siapa? Minum Pak. Sambil minum. Ya. Terus, Terus kalau dari kita siapa aja nih yang dipersiapkan? Tempatmu ada? kita rekrut tema terbaik ya Angkatan Darat. Oh begitu. Ada yang dari Kostrad, Kopassus, Iya. kemudian juga kodam-kodam lain yang memang punya bibit petembak yang bagus. Itu kita lakukan. Ya jadi sekarang ini sedang persiapan ya, khususnya di Divisi 1 sebagai penyelenggara. Ya, Indonesia tahun ini sebagai penyelenggara lomba tembak ARM, Asian Armies Rifle Match. Kebetulan Pangdi 1 sebagai ketua penyelenggara penyiapan ya sarana prasarana. Dan kita pun juga sudah menggodok buku Rules and Regulation yang harus kita sepakati bersama antar negara-negara itu yang akan kita bahas nanti technical meeting pada bulan Juni. Kamu tugasnya apa? Saya ya bertanggung jawab juga dalam materi lomba tembak senapan. Jadi kan ada berbagai macam, ada yang senapan laras panjang, kemudian ada yang pistol, putra-putri, kemudian juga ada yang senjata otomatis. Nah, aku bagian menembak senapan harus panjang. Di situ. Sehingga persiapan-persiapan yang kita lakukan semuanya mengarah ke sana, baik penyiapan tempat lomba maupun orang-orang yang bertanggung jawab personilnya. Oke. Bapak nanya apa terserah. Kapan dilaksanakan? Nanti itu bulan September, awal September itu sudah pelaksanaannya. Jadi Di mana tempatnya? bertempat di Cilodong. Di Cilodong, hanya sekarang lagi direhab semuanya. Berapa Direhab lama? baik wismanya maupun gor dan lapangan tembak sendiri. Memang kalau masalah personil itu kita siapkan jauh-jauh hari karena kan nggak mudah melatih para anggota ya khususnya ya sebagai pimpinan penembakan maupun sebagai petembak itu sendiri gitu karena semua perintah-perintah itu kan bahasa Inggris kalau nggak mengerti kan bisa salah gitu. Salah perintah ya kalau Iya. gitu ya. Jadi berapa lama tuh menyiapkan mereka itu? 1 tahun? Setengah tahun? Ya efektifnya mungkin sekitar 8 bulan 8 bulan sendiri untuk menyiapkan personil. Terus nanti terakhir siapa? Mau Pak. Ngobrol-ngobrol. Masih ngobrol. Iya.
kita persiapannya begini-begini untuk ARM itu. Ya. Ya kita sekarang lagi menyiapkan tahap persiapan sekarang nih. Perencanaan sudah, sekarang persiapannya yaitu semua sarana. Tempatnya di mana anunya? Tempatnya di Cilodong. Oh di Cilodong sini. Cilodong. Oh, Di divisi 1. tempat lapangan tembak itu. Ya, lapangan tembak itu. Iya, iya. Persiapan untuk itu. Ya, so far so good ya. Sudah 60% lah sampai saat ini. Kita masih ada sekitar 4 bulan lagi persiapan. Tempatnya di mana, Pak? Di Cilodong, di markas divisi infanteri 1. Oh, yang tempat latihan biasanya. Ya, ada tembak itu. lapangan 600, kemudian juga ada sebagian lapangan di 328. Ya, kita gunakan fasilitas itu sementara. Oke. Terus Mama kira sekarang biar Papa konsentrasi karena persiapan yang sangat penting untuk besok itu. Kita tinggal dulu Papa yuk. Sip. Ya. Ya, Tunggu dulu ya, Pak. tunggu pulang, Pak. Kita tunggu dulu Pak. Ya. Silakan ya. 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 Pak, tolong melihat buku yang tebal itu, Pak. Yang ini ya. Iya. Ya, melihat. Juga mendapatkan nilai-nilai warisan nilai-nilai dari kedua orang tuanya. Juga tentu saja sangat berpengaruh adalah dari orang tua saya secara pribadi, yaitu Bapak Sarwo Edi Wibowo. Hampir bersamaan kedua prinsip yang dipegang oleh Bapak mertua maupun ayah saya. Ya, seperti contohnya adalah bagaimana memegang teguh prinsip bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan tanpa meninggalkan etika dan moralitas yang ada. Dan itu yang diwariskan oleh kedua orang tua yang sebetulnya hampir bersamaan begitu. Nilai-nilai apakah diwariskan juga kepada putra? Ya, tentu saja. Hal inilah yang selalu juga menjadi pedoman dari kami berdua untuk mendidik kedua orang anak kami. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan
yang digariskan ataupun yang diwariskan oleh kedua orang tua kami, yaitu teguh dalam pendirian dan moral tanpa meninggalkan etika dan moralitas. Apakah artinya juga ibu juga membebaskan kedua putra ini untuk memilih karir masing-masing? Oh ya, kami dari dulu selalu demokratis, karena itu juga yang kita anut dari mungkin keluarga saya sendiri seperti itu. Kemudian contohnya barangkali ketika Agus akan menentukan dia berkarya di bidang militer ataukah di bidang sipil, itu kami pasrahkan semuanya kepada Agus. Dia ketika itu sekolah di SMU Taruna Nusantara, ketika kelas 2 SMA dia bertanya, kemana saya harus melanjutkan pendidikan, apakah di bidang sipil atau di bidang militer. Tetapi kami berdua hanya menunjukkan, ini loh, kalau kamu di bidang sipil, plusnya ini, minusnya ini. Kemudian di bidang militer pun plusnya ini dan minusnya ini. Kemudian 1 tahun Agus berpikir, karena itu juga menyangkut hari depan dia, dan akhirnya dia juga yang menentukan untuk menekuni karir di bidang militer. Itu sebagai contoh bahwa kami membebaskan mereka berdua. Demikian pula untuk Baskoro. Baskoro juga tidak pernah kami minta untuk masuk dalam fakultas apa ataupun bidang apa, tetapi dia sendiri yang memilihnya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu pengaruh Ibu atau apa yang Ibu lakukan untuk mendorong karir Bapak, terutama sebagai Bapak keluar dari kabinet, Iya. melaju dalam pencalonan presiden? Iya, memang kalau misalnya kita dikatakan setelah keluar dari kabinet, tapi sebelumnya saya sendiri juga selalu dilibatkan oleh suami sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu ya. Kemudian apalagi setelah keluar dari kabinet, ya saya memang itu yang saya lakukan dari dulu ya, mendorong terus apa yang dicita-citakan atau cita-cita luhur dari suami, tentu saya juga ikut mendorong itu dengan gigih begitu ya. Apakah itu? Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.